Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di sini aku mau cerita buat teman-teman yang belum tahu kisah bagaimana sih ceritanya atau kisahnya perintah Allah untuk mewajibkan sholat 5 waktu. Kisah ini saya dapatkan di tafsir Jalalain pada halaman 281 sampai 283 pada surat Al-Isra, artinya perjalanan malam hari, yaitu surat ke-17 juz 15 surat Makkiyah terdapat 111 ayat. Setelah ayat pertama baru diceritakan kisahnya. Ayat pertama ini berbunyi yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat perjalanan pada malam hari. Nah, di sela-sela perjalanan ini Nabi berkumpul dengan para nabi lainnya, masuk ke langit-langit, kemudian melihat keajaiban-keajaiban kerajaan langit dan bermunajat kepada Allah. Nah, Nabi ini diberikan burak, yaitu seekor hewan yang berkulit putih, membawa Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis, masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Selanjutnya Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa. Malaikat Jibril mendekati Rasul. Kemudian membawa 2 cawan. Yang satu cawan berisi khamar dan yang lainnya berisi susu. Kemudian Rasul mengambil cawan berisi susu. Jibril mengatakan, engkau telah memiliki fitrah atau ajaran Islam, agama Islam. Nah, Jibril ini membawa Nabi naik ke langit dunia, yaitu masuk ke langit yang pertama. Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian malaikat yang berjaga di pintu langit bertanya, siapakah kamu? Dijawablah Jibril, siapakah yang bersamamu itu? Dijawab Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Ya. Kemudian pintu langit pertama dibuka. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk Rasul. Masuk ke pintu langit kedua. Begitupun seterusnya dengan percakapan yang sama, yaitu Jibril mengetuk pintu dulu, pintu langit kedua dibuka, bertemulah dengan Nabi Yahya dan Isa. Nabi Yahya dan Isa menyambut Rasul dan mendoakan kebaikan untuk Rasul. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian lanjut lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasul melihat bahwa Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Makmur, di mana tempat tersebut dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sana terdapat daun-daun bagaikan telinga gajah dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika tertutup oleh cahaya Allah, lalu semuanya menjadi berubah. Tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan bagaimana keindahannya. Allah mewahyukan secara langsung mewajibkan 50 kali sholat setiap hari semalam. Turunlah Nabi Muhammad sampai ke bertemu dengan Nabi Musa, yaitu langit ke-6. Nabi Musa mengatakan, apa yang diwajibkan oleh Rabbmu? Kemudian Rasul menjawab 50 kali sholat setiap hari. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Kemudian Rasul kembali kepada Rabbnya, mohon diringankan untuk umatnya, sehingga Rabbnya Allah meringankan sholat 5 waktu. Balik lagi Rasul ke Nabi Musa, dan Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Dikisahkan Rasul ini mondar-mandir antara Allah dengan Nabi Musa. Dan Allah meringankan kepada Rasul 5 waktu demi 5 waktu. Sampai Allah berfirman, sholat 5 waktu itu untuk setiap hari semalam. Setiap sholat berpahala 10 sholat. Maka itulah 50 kali sholat.
Allah berfirman, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu ia tidak mengerjakannya, ditulis 1 pahala kebaikan baginya. Dan ternyata ia melakukannya, ditulis baginya 10 pahala kebaikan. Barang siapa yang berniat keburukan lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa. Dan apabila ia mengerjakannya, maka ditulis 1 dosa keburukan untuknya. Kemudian Rasul turun lagi ke Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan yang sama bahwa umatnya tidak akan sanggup melakukan tugas tersebut. Lalu Rasul menjawab, aku telah mondar-mandir kepada Robku, sehingga aku merasa malu kepadanya. Begitulah kisah yang diceritakan di tafsir Jalalain. Semoga kita mendapat manfaat dari kisah tersebut dan kita semakin bertambah imannya dan semoga Allah merahmati kita semua. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Dan silakan teman-teman yang mau sharing terkait kisah ini ya, yang Masya Allah luar biasa. Semoga kita juga semakin semangat untuk mengetahui kisah-kisah luar biasa dari para nabi atau para alim ulama lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.